Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 22 Oktober 2025. Wakil Presiden AS JD Vance turut mengancam akan melenyapkan Hamas jika kelompok bersenjata itu tidak mau bekerja sama dalam gencatan senjata di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan oleh Vance dalam kunjungannya ke Israel pada Selasa 21 Oktober 2025. Vance kembali menegaskan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang akan melenyapkan Hamas dengan cepat dan keras jika kelompok tersebut mengacaukan perdamaian di Timur Tengah. Vance juga mendesak Hamas untuk melucuti senjatanya seperti yang tertuang dalam 20 poin yang digagas Trump untuk perdamaian di Gaza. Vance mengakui perdamaian yang permanen di Gaza membutuhkan waktu yang panjang dan menekankan perlunya pengawasan yang ketat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meminta agar uang daerah tidak dibiarkan mengendap di bank supaya ekonomi ikut hidup dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Pernyataan Purbaya itu pun memantik reaksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy menantang Purbaya untuk membuka data secara terbuka dan menegaskan dana Jabar bukan deposito melainkan giro aktif di Bank BJB untuk proyek pembangunan. Dirinya bahkan balik menyindir agar dana kementerian di pusat juga diperiksa jika ingin bicara efisiensi anggaran. Purbaya kemudian membantah anggapan bahwa dirinya menyinggung secara khusus Pemprov Jawa Barat. Ia bahkan menduga Deddy menerima informasi yang kurang akurat dari stafnya. Serangan terbaru Israel menghantam jalur Gaza Selatan dan Utara di tengah gencatan senjata yang rapuh pada Minggu 19 Oktober 2025. Para saksi mata mengatakan serangan itu terjadi tanpa peringatan apapun dan disertai ledakan dahsyat yang menghancurkan bangunan dan rumah-rumah di sekitarnya. Seorang penduduk Gaza, Yosef Hamdan, menggambarkan serangan bom Israel itu bagaikan gempa dahsyat yang mengguncang wilayah tempat tinggalnya. Ia mengaku mendengar ledakan keras ketika ia tengah duduk di dalam rumah. Dan saat berlari keluar untuk memeriksanya, ia mendapati rumah tetangganya telah hancur dengan korban tewas dan luka-luka terkubur di bawah reruntuhan. Juru bicara Hamas, Hashim Qasim, mengatakan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan kembali menyerang wilayah Gaza. Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri Nasional bermula dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Melihat kondisi yang genting karena Belanda melancarkan agresinya di Surabaya, Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama melakukan pertemuan dengan para kiai dari berbagai daerah di Jawa dan Madura. Pertemuan itu melahirkan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Isinya menegaskan bahwa aksi membela tanah air dari ancaman penjajah adalah kewajiban agama bagi setiap muslim. Puncaknya terjadi pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Para santri dan ulama ikut terjun melawan penjajah dan sejarah mencatatnya sebagai kekuatan moral serta spiritual bangsa. Karena semangat itulah muncul usulan untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ukraina melancarkan serangan rudal terhadap pabrik kimia di wilayah Bryansk, selatan Rusia.
Militer Ukraina mengatakan serangan itu dilakukan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Prancis dan Inggris yang diluncurkan dari udara pada Selasa malam 21 Oktober 2025. Dalam pernyataan resminya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebut serangan rudal tersebut mampu menembus pertahanan udara Rusia. Namun, hasil dari serangan itu masih dalam penilaian militer Ukraina. Ukraina mengeklaim fasilitas yang diserang merupakan pabrik kimia utama Rusia yang memproduksi mesiu, bahan peledak, dan bahan bakar roket untuk keperluan militer Moskwa. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia.